Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Maknanya 7 perkara ini adalah 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa 7 perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Wasihru, yang kedua Nabi menyampaikan orang yang berbuat sihir. Maka orang yang melakukan praktek sihir, meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada setan, mereka menyembah, membuat ritual-ritual untuk mendatangkan mereka dan seterusnya, berbuat sihir, maka ini juga dosa besar. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh orang yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Pembunuhan, membunuh orang tanpa dasar yang hak, ini juga dosa besar. Wa aklu riba, yang keempat dosa besar itu adalah makan riba, makan harta riba. Wa aklu malil yatimi, yang kelima memakan harta anak yatim. Dia diamanahi misalnya untuk mengurus anak yatim, tapi kemudian dia tidak amanah, dia makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Wat tawalli yaumaz zahfi, maknanya orang yang lari dari peperangan. Dia sudah maju di medan tempur bersama kaum muslimin, kemudian dia lari hanya sekedar ingin menyelamatkan diri. Ini juga termasuk dosa besar. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, ya, menuduh wanita yang mukmin yang baik berbuat zina. Jadi tuduhan al-qadhaf ini juga enggak sembarangan ya ibu-ibu. Karena menuduh orang berbuat zina itu nanti termasuk dosa besar. Menuduh tanpa bukti wanita melakukan perbuatan zina itu dosa besar. Tanpa bukti nggih. Makanya ngapunten nggih ibu-ibu, mohon maaf ya. Misalnya kita mendapati seorang wanita, betul misalnya kodaronya dia seorang janda atau apa ya. Tiba-tiba misalnya ada orang laki-laki masuk ke situ. Apakah bisa kita katakan wanita ini sudah berzina dengan laki-laki tadi? Bisa kita katakan seperti itu atau tidak? Tidak. Ya. Kalau kita melontarkan kata-kata tersebut, ini berarti kita menuduh dia berbuat zina. Untuk itu nanti orang yang betul-betul terbukti melakukan perbuatan zina, dan ketika ada saksi, itu pun nggak gampang ya. Persyaratannya nggak gampang. Harus ada 4 orang saksi. Kurang dari 4 tidak dihukumi sah persaksiannya, harus 4 orang saksi. Kemudian mohon maaf ya, ketika 4 orang saksi ini melihat, betul-betul melihat, Nabi mengisyaratkan sampai seperti gagang celak itu masuk ke dalam lubang celak, betul-betul melihat bahwa orang itu berbuat zina. Nggak bisa terus misalnya hanya 2 orang atau 1 orang, ayo rame-rame kita saksikan ini. Nggak bisa, karena nanti belum memenuhi sebagai syarat bahwasanya dia berbuat zina dengan persaksian tadi. Atau mungkin hanya sebatas tadi, mungkin meraba atau mengira-ngira, ini pasti orang ini yang dilakukan zina ini di dalamnya. Kan kita nggak tahu apa yang dilakukan di dalamnya. Maka menuduh orang berbuat zina itu mohon maaf nggak gampang, karena harus menghadirkan saksi, terus nanti yang disaksikan juga betul-betul sebagaimana yang Nabi isyaratkan tadi. Kalau salah tuduh, salah menyampaikan tuduhan tadi, sebaliknya dia dihukumi qadhaf. Qadhaf itu tadi ya, menuduh orang berbuat zina tanpa ada dasar. Yang kena hukuman bukan orang yang dituduh dalam Islam, tapi dialah yang menuduh yang dapat hukuman. Nanti dihukum cambuk dalam Islam. Ya. Makanya ngapunten nggih ibu-ibu, misalnya mendapati suaminya sedang jalan bareng dengan wanita lain. Terus bolehkah kita mengatakan, Pak, jenengan sudah berzina ya dengan orang tadi? Boleh atau tidak? Enggak boleh, karena kalau itu kita lakukan berarti kita sudah menuduh dia berbuat zina. Kecuali ada saksi, ada bukti dan seterusnya tadi nggih. Kalau kita lihat tadi, buktinya itu enggak boleh divideokan, enggak boleh difoto. Langsung melihat mata kepala sendiri. Ya. Dan ini beratnya orang menuduh perbuatan zina kepada orang lain tanpa ada dasar. Karena ini perbuatan qadhaf yang itu termasuk dosa
dosa besar gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara 7 besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis ini, di antaranya adalah as-sihar. Orang yang melakukan perbuatan sihir. Orang yang berbuat sihir, dia termasuk orang yang sudah melakukan dosa besar. Untuk itu, bahayanya sihir ini, dia dianggap orang yang kafir. Yang kedua adalah dia sudah melakukan dosa besar. Sehingga mohon maaf ya, ini yang perlu kita betul-betul yakini, sihir itu bukan sekedar dosa besar. Sihir itu bukan sekedar dosa besar yang seolah-olah kalau sudah bertaubat diampuni gitu ya. Tapi sebaliknya, sihir ini adalah sudah melakukan perbuatan kekafiran, mengeluarkan orang yang melakukannya dari agama Islam.